Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faisya Surfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi di video kali ini tuh adalah perjalanan dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Selatan ya teman-teman. Di sini tuh kami tuh berangkat dari kota Unaha itu sekitar jam setengah 2 siang. Nah, untuk kendaraan yang kami pakai itu menggunakan bus seperti ini ya teman-teman. Jadi dari Transmigrasi kemudian ke kota itu kami naik motor, dan motornya itu dititip di tetangga yang punya kos di Unaha. Kemudian setelah itu dari Unaha ke tempat tujuan tuh kami menggunakan bus seperti ini. Jadi ini tuh untuk rute Kendari Toraja ya teman-teman, tapi bisa dinaiki untuk Unaha Luwu Timur karena memang itu daerah yang dilewati. Jadi kami tuh turun sebelum sampai di tujuan yang sebenarnya. Nah, ini tuh kita udah sampai di bus ya teman-teman. Dan untuk daerahnya itu ini tuh masih di kota Unaha ya teman-teman. Jadi Unaha yang mengarah ke Luwu Timur tuh seperti ini, jalannya tuh masih kebanyakan tuh masih rusak seperti itu, masih banyak genangan air hujan yang enggak dialirkan ya. Nah, ini tuh kami duduk di sini ya teman-teman. Untuk kursinya itu kami memilih di 78 karena memang 1 dan 2 itu udah di booking sama orang lain ya teman-teman. Padahal yang paling bagus itu yang di depan situ ya. Kami tuh kursi kedua dari depan. Jadi ketika naik di bus ini tuh difasilitasi selimut seperti ini ya teman-teman, karena memang tuh kami bermalam di sini. Jadi biasanya tuh kalau malam tuh dingin, jadinya tuh dikasih selimut. Jadi setiap kursi itu ada selimutnya seperti ini. Nah, ini videonya tuh aku lanjutin di Koltim ya teman-teman, atau Kolaka Timur. Nah, di sini tuh posisinya tuh gerimis seperti ini. Jadi kalau mau ke Luwu Timur ya teman-teman, itu tuh kalau dari Kabupaten Konawe, Kota Unaha itu melewati 3 kabupaten ya. Yang pertama adalah Kabupaten Kolaka Timur, dan yang kedua adalah Kabupaten Kolaka, dan yang ketiga itu adalah Kabupaten Kolaka Utara. Jadi meskipun 3 yang dilewati itu hanya 3 kabupaten seperti itu, tapi itu memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Mungkin kurang lebih itu 12 sampai 15 jam karena memang perjalanan itu lama dan jalannya itu sangat tidak memungkinkan. Nah, ini tuh di sini aku videoin ketika udah di Kolaka ya teman-teman. Ini tuh Kolaka tuh rame banget ya teman-teman, daripada di Unaha ini tuh lebih ramai. Dan untuk kebersihan kota ini sangat rapi ya teman-teman, sangat cantik gitu di Kabupaten Kolaka ini. Karena memang pusat pemerintahannya itu memang berada di pinggir jalan seperti ini. Beda kalau yang di Konawe. Kalau di Konawe itu pusat pemerintahannya itu ada di bundaran atau ada di lorong, jadi nggak ada di jalan poros gitu. Jadi mungkin di sini tuh sekitar jam setengah 5 sore ya teman-teman. Tadi aku berangkat jam setengah 2, kemudian di sini di Kolaka ini di jam setengah 5 gitu, atau jam 5, mungkin sekitar 3 jam gitu dari Konawe. Nah, ini tuh kami masih berada di Kolaka ya teman-teman. Ini tuh busnya tuh nggak terlalu kencang karena memang di sini tuh ada lampu merah gitu ya, lampu lalu lintas gitu, jadinya ya memang pelan-pelan seperti itu. Jadi selain yang dilengkapi selimut seperti ini tuh ada juga hordenya ya teman-teman di busnya. Jadi tuh kalau silau itu bisa juga ditutup. Nah, ini tuh adalah pusat pariwisata di kota Kolaka itu seperti ini ya teman-teman. Itu ada laut di pinggir jalan seperti ini tuh konsepnya tuh kalau nggak salah tuh seperti Parepare ya teman-teman, kabupaten kota Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi Parepare tuh seperti ini, jalan tuh ada di pinggir laut atau sungai laut seperti ini. Jadi di sini tuh biasa tuh ada kapal ya teman-teman, tapi mungkin pelabuhannya itu skala kecil. Tapi itu dari pinggir jalan itu, dari jalan tuh sangat indah ya teman-teman, kelihatannya seperti pantai gitu, tapi ini tuh laut ya, bukan pantai. Nah, di depan itu tuh ada masjid ya teman-teman, kalau nggak salah tuh masjid
itu seperti itu. Jadi ini tuh di pinggir sungai pas. Jadi kelihatannya itu kalau dari jauh itu seperti masjid itu ada di di atas laut seperti ini. Jadi selain di Kolaka yang ada eh, jalan di pinggir sungai itu ada juga di Lasusua ya teman-teman. Lasusua itu di Kolaka Utara, tapi di sini tuh aku nggak videoin karena memang itu udah malam dan di sini tuh kami lanjutin dengan istirahat. Nah, di sini tuh videonya aku lanjutin di malam harinya. Jadi malam hari itu busnya itu berhenti ya teman-teman karena mungkin mau istirahat dan makan. Di sini tuh sekitar jam 9 malam ya teman-teman, udah gelap seperti ini. Mungkin di sini tuh untuk daerahnya itu di Kolaka Utara, tapi untuk kecamatannya tuh aku nggak tahu persis karena memang kalau mau dilihat tuh sangat gelap ya teman-teman. Dan kalau di mobil tuh aku juga nggak main HP karena kalau main HP itu biasa tuh pusing ya. Jadi mungkin di sini tuh video aku tuh nggak terlalu jelas ya teman-teman karena memang malam seperti ini. Ini ya beginilah teman-teman kondisi jalan di malam hari kalau kita bepergian dari Kabupaten Konawe menuju Lu Timur itu kami tuh dapat malamnya. Jadi berangkat jam setengah dua siang, kemudian sampai di sana itu mungkin sekitar jam 4 subuh. Nah ini tuh jalannya ketika kami sedang perjalanan ya teman-teman, mungkin hanya kelihatan lampu-lampu kecil seperti itu. Jadi jarak dari Kabupaten Konawe ke Kabupaten Luhut Timur itu mungkin sekitar 300 kilo ya teman-teman, 380-an lah. Ya sekitar seperti itu. Kalau digabung dengan dari transmigrasi itu mungkin sekitar 400-an kilo ya teman-teman, 400 lebih sekian gitu. Memang kalau dilihat tuh perjalanan itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu jauh gitu memang, tapi yang membuat lama itu adalah jalannya, karena jalannya itu naik turun kemudian belok-belok ya teman-teman. Jadinya kalau di jalan pembelokan dan jalannya sempit seperti itu, ketika ketemu mobil besar itu harus gantian karena memang kalau bersamaan itu nggak bisa. Jadinya itu harus gantian, satu mobil dulu kemudian setelah bisa lewat itu mobil satunya bisa lewat juga. Teman-teman jangan bosan ya lihat video aku yang gelap-gelap seperti ini. Nah memang ini tuh memang perjalanan tuh gelap seperti ini karena kami tuh memang cari tuh perjalanan malam. Sebenarnya tuh ada ya teman-teman bus yang berangkat itu jam 9 pagi, tapi aku tuh kurang suka dengan busnya karena itu kendaraannya itu atau mobilnya itu kecil ya teman-teman, jadi otomatis goyangnya itu sangat kencang. Dan aku milih bus yang agak besar ini karena memang biar kita itu dalam bus tuh juga nyaman ya teman-teman, karena memang bukan 1 atau 2 jam aja di dalam situ. Nah di sini tuh aku lanjutin videonya ketika aku udah sampai ya teman-teman. Di sini tuh aku udah sampai di Luhut Timur. Jadi tuh kami tuh singgahnya di masjid seperti ini karena memang busnya itu nggak masuk ke pinggiran, nggak masuk ke depan rumah. Jadinya tuh kami nunggunya di pinggir pertigaan seperti ini. Jadi di pertigaan tuh ada ada masjid. Jadi tuh kami singgah di masjid ini. Mungkin untuk waktunya itu mungkin sekitar jam setengah 4 subuh gitu ya, karena di sini tuh lagi sedang masyarakat di sini tuh ada yang bersih-bersih masjid karena mungkin sudah mau menunggu waktu subuh gitu. Nah di sini tuh aku nunggu jemputan ya teman-teman. Jadi aku nunggunya itu di sini sambil temani anak-anak main karena anak itu katanya udah nggak mau tidur karena udah tidur di dalam bus tadi ya teman-teman. Dan setelah itu aku lanjutin dengan mencari makan ya teman-teman, karena tadi kan pas di bus aku kan nggak makan atau nggak singgah gitu. Jadi aku tuh hanya turun aja tapi nggak makan karena memang aku pernah ya teman-teman pas pergi ke Luhut Timur juga makan di situ. Aku tuh juga kurang suka dengan makanannya, jadinya di situ aku nggak beli makanan. Dan di sini tuh kami udah lapar jadinya belinya di sini aja. Untuk makanan yang aku makan kali ini tuh aku pesan bakso ya teman-teman, tapi itu ada mie-nya. Mungkin baksonya tuh ada sekitar 5 buah gitu, dan ada juga mie interminya.
Untuk anak-anak di sini tuh aku juga kasih makan ya teman-teman, tapi di sini tuh aku hanya beli 2 porsi, kemudian anak-anak tuh aku kasih kuah baksonya aku kasih juga, kemudian ada juga mie, dan di sini tuh ada juga apa ya teman-teman, ini tuh kalau di sini dibilangnya tuh burasa ya atau buras gitu. Di sini tuh aku ambil satu aja karena memang kami tuh nggak mau makan banyak-banyak dulu ya teman-teman, apalagi nanti sebentar lagi pulang. Ini tuh hanya untuk mau mengganjal perut aja, yang penting biar nggak terlalu lapar. Di sini kelihatan ya teman-teman, kalau di sini tuh baksonya tuh panas banget, itu kelihatan tuh asap-asap yang ada di depan aku. Jadi ini tuh posisinya tuh di depan masjid itu ya teman-teman. Jadi di pertigaan itu ada masjid, kemudian ada juga warung-warung kecil seperti ini. Ini tuh ada penjual makanan, kemudian ada juga penjual makanan ringan. Intinya itu pusat oleh-oleh seperti itu ya teman-teman, karena memang di sini tuh adalah tempat berhentinya kendaraan yang menuju dari Sulawesi Tenggara atau yang dari Palopo atau dari Makassar gitu ya. Di pertigaan ini tuh rame banget ya teman-teman, biasanya tuh banyak orang-orang tuh pada istirahat di sini, diberhentikan mobilnya. Orang-orang yang sedang perjalanan itu lagi baring atau lagi tidur di dalam masjid. Kalau di dalam masjid, di luar masjid maksudnya ya teman-teman. Kalau di dalam masjid itu nggak dibolehkan tidur karena memang masjidnya itu dikunci. Jadi kalau mau baring tuh memang disediakan tempat di luar gitu. Bahkan malahan aku tuh sering lihat orang yang baring itu udah bawa selimut, bawa bantal gitu ya teman-teman. Mungkin memang persediaan karena mau bepergian jauh. Dan teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis, dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.